Episode 219. Halo teman-teman, kali ini Mimin akan membahas cerita Dubu Xiaoyao. Jika kalian suka jangan lupa like dan subrek. Semua orang dari sekte kuno Zhenyan tiba-tiba melihat pedang di reruntuhan pedang bergetar, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke udara. Formasi besar mereka runtuh pada saat ini, dan tren umum yang terbentuk secara langsung dilenyapkan, dan itu tidak menyebabkan Ye Yu sedikit pun paksaan. Ye Yu berdiri di sana, di antara reruntuhan pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, mengalir di sepanjang dia, seperti tarian. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ini Jiansu, sangat berbahaya. Orang luar yang memasuki reruntuhan pedang semuanya 9 mati, tetapi sekarang pedang ini tampaknya senang dengan Ye Yu. Semua orang tidak bisa mengerti, tetapi pedang antara dunia ini dan bumi tidak ada habisnya. Terus-menerus. Berapa banyak pedang yang ada di reruntuhan pedang? Mereka tidak bisa membayangkan. Tetapi pada saat ini, semua pedang yang bisa mereka lihat di mata mereka ditembakkan ke sisi ini. Mereka mengendarai formasi besar ini dengan gila-gilaan, tetapi di bawah pedang ini, tampaknya sangat tidak penting. Semua orang ketakutan dan gemetar, menatap Ye Yu dengan takjub, tidak dapat membayangkan adegan ini. Tetapi, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memikirkannya, karena pedang ini menutupinya. Bahkan jika itu sekuat alam tubuh Dharma, lubang darah yang tak terhitung jumlahnya langsung tertusuk. Mereka melawan dengan harta, tetapi harta ini, di bawah pedang ini, langsung ditusuk, seperti kertas. Tidak mengherankan, hanya dalam beberapa napas, para praktisi sekte kuno Zhenyan dan formasi besar semuanya hancur, hanya menyisakan noda darah di tanah. Pedang yang berputar itu semuanya kembali ke posisi semula setelah semua orang ini mati. Jika bukan karena darah dan mayat di seluruh lantai, tidak ada yang akan mengira bahwa peristiwa besar seperti itu akan terjadi hanya dalam beberapa napas. Sayang sekali, Mo Wuxiang tidak datang. Ye Yu bergumam. Ye Yu benar-benar merasa sangat disayangkan, jika saja Mo Wuxiang datang. Di Jiansu, tidak peduli seberapa kuat Anda pasti akan mati. Anda tidak dapat melakukannya jika Anda ingin melarikan diri. Tapi sayang seperti itu menghilang dalam sekejap. Ye Yu menyalakan api dan membakar tubuh orang-orang ini hingga bersih. Seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya, dia melangkah menuju dunia luar. Orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengannya. Meskipun kam seperti itu jelas merupakan kekuatan yang tak terbayangkan di dunia luar, itu bahkan memenuhi syarat untuk memulai sebuah sekte. Tapi Ye Yu masih tidak peduli, dia adalah kaisar dari dinasti pedang. Dalam arti tertentu, dia berada di atas identitas siapapun di Dongsheng Senzu, termasuk penguasa sekte besar. Ye Yu meninggalkan Jiansu dengan pedang hitam di punggungnya, yang merupakan pedang kaisar. Sampai sekarang, Ye Yu tidak bisa mencabut pedang ini. Tetapi meskipun tidak dapat ditarik keluar, menggunakan pedang ini untuk menampilkan seni pedang lebih kuat daripada hanya menggunakan aura pedang untuk membawa maksud pedang. Ye Yu berjalan keluar, tetapi sebelum dia pergi jauh, dia menamparkan pahanya dan berkata, "Oh, aku menyesal membunuh mereka." Ye Yu berpikir dalam hati bahwa jika begitu banyak dari mereka bisa datang ke Jiansu, mereka pasti telah menemukan cara yang aman untuk sampai ke sini. Baru saja akan meninggalkan beberapa keaktifan, untuk memaksa jalan keluar ini. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari dinasti pedang akan keluar, dan mereka tidak perlu takut dengan berbagai bahaya surgawi di tanah terlarang. Ye Yu terus berjalan keluar sambil menyesali. Ketika dia berjalan keluar dari posisi yang ditutupi oleh reruntuhan pedang, dia hanya menjadi serius saat ini, dan seluruh orang tampak sedikit berhati-hati. Ketika Ye Yu bertanya-tanya apakah dia berjalan keluar dari tempat terlarang dengan cara yang sama, dia melihat sesosok berdiri di atas batu besar, menatapnya dengan merendahkan. Mo Wuxiang. Ye Yu berhenti menatap pemuda itu. "Saudara muda, jangan datang ke sini tanpa cedera." Mo Wuxiang menatap Ye Yu sambil tersenyum. Ye Yu tersenyum dan menatap Mo Wuxiang dan berkata, "Tidak pantas untuk menyapa begitu jauh dariku, bukankah itu sedikit lebih dekat? Kupikir kakak muda sudah menjadi tahanan ketika kita bertemu. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kakak muda akan muncul di hadapanku dengan begitu bersemangat. Dari sudut pandang ini, mereka semua harus mati," kata Mo Wuxiang.
Apakah itu mati? Tidakkah kamu tahu jika kamu pergi dan melihat? Apakah kamu membutuhkan aku untuk memimpin? Ye Yu menatap Mo Wuxiang sambil tersenyum. Mo Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah melihat ke atas pada kakak muda, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu jauh lebih luar biasa daripada yang aku kira. Tidak heran Cao Feiyu dan Hua Meiren tertarik padamu. Bukan, mereka meremehkanmu karena kamu jelek, kata Ye Yu. Mo Wuxiang menggelengkan kepalanya, bahkan jika itu aku akan sakit kepala dalam pertempuran besar seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana Junior Brother bisa membunuh mereka tanpa kerusakan apapun. Kamu ingin tahu? Aku bisa menunjukkannya padamu, tetapi apakah kamu berani melihatnya? Ye Yu bertanya pada Mo Wuxiang. Mo Wuxiang memandang Ye Yu dengan panas, dan menghela nafas, sepertinya ideku untuk mencoba menangkap adik laki-laki itu akan hilang lagi. Kamu bisa datang dan mencobanya sendiri, kata Ye Yu. Meskipun aku tidak tahu apakah kamu berpura-pura sok atau benar-benar memiliki kemampuan ini, tetapi aku tidak ingin melakukannya sendiri, kata Mo Wuxiang. Lagi pula, kamu takut mati, jawab Ye Yu. Mo Wuxiang tertawa, biarkan Junior Brother mengatakan apa yang dia katakan. Hanya saja kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Ye Yu berkata sambil menatap Mo Wuxiang. Mo Wuxiang tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yu akan tiba-tiba mengatakan kalimat ini, karena itu adalah hal yang sangat penting. Ada apa? Bagaimana kamu bisa dengan mudah memasuki tempat terlarang dengan utuh? Bisakah kamu mengajariku? Ye Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Mo Wuxiang mendengar kata-kata Ye Yu, wajahnya sedikit jelek. Dia pikir itu adalah sesuatu yang penting, tetapi dia tidak berharap dia menanyakan kalimat seperti itu. Apa ini? Apakah pantas untuk menanyakannya dengan hati-hati? Anda bisa berjalan di sini dan keluar dari Jiangsu. Maka masalah ini seharusnya tidak terlalu penting. Selamat tinggal, menunggu hari ketika saudara muda menjadi tawananku, Mo Wuxiang berkata kepada Ye Yu. Setelah berbicara, Mo Wuxiang menghilang di atas batu. Saya tidak ingin berbagi sedikit informasi ini. Sekilas, saya tidak ingin menjadi orang yang tidak cukup baik. Ye Yu bergumam beberapa kali, dan setelah memikirkannya, lebih baik memulai dengan cara yang sama. Bagaimanapun, setidaknya ikuti jalan yang sama untuk keluar. Hanya saja kamu masih harus mendapatkan jalan yang aman, jika tidak, tidak ada seorang pun di dinasti pedang yang bisa keluar dari dunia ini. Ye Yu bergumam. Ye Yu memikirkan Jian Qianfan lagi, dan ketika dia memikirkannya, dia masih harus menemukan orang ini. Memikirkan hal ini, Ye Yu kembali ke jalan yang sama. Dalam perjalanan, Ye Yu melihat Yan Fusu lagi. Pohon kuno ini sangat misterius. Ia melihat Ye Yu dan menjadi sangat antusias. Daun-daun itu menaungi Ye Yu, dan beberapa daun besar mengipasi Ye Yu secara pribadi, melayani Ye Yu dengan penampilan yang bagus. Tapi rambut Ye Yu ngeri, dan tubuhnya tegang. Yan Fusu ini jelas bukan orang baik, jadi menyanjung, pasti ada beberapa perhitungan. Adik laki-laki itu pergi ke Jiangsu dan keluar hidup-hidup. Dia benar-benar jenius dari Tianzong. Yan Fusu berubah menjadi lelaki tua lagi, dan berjalan di depan Ye Yu dengan senyum ramah di wajahnya. Senior, bisakah kamu menjelaskan kutukan yang kamu berikan padaku? Ye Yu langsung menerobosnya, artinya jangan pura-pura, percuma. Kutukan apa? Maksudmu melindungi daunmu. Lampu hijau itu digunakan untuk membantumu memurnikan kutukan. Yan Fusu menjelaskan, saya adalah pohon sifat Buddha, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Ye Yu hanya melirik Yan Fusu, artinya kamu bisa bicara omong kosong. Yan Fusu tidak malu dipandang oleh Ye Yu dengan cara ini. Sebaliknya, dia berkata, kamu akan tahu nanti, aku adalah pohon sifat Buddha. Tunggu nanti, mungkin aku bisa membakarmu. Ye Yu memandang Yan Fusu, berpikir bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk berurusan denganmu saat ini, dan api biasa tidak berguna untukmu, tapi aku tidak tahu bagaimana Nanming Lihuo. Yan Fusu memandang Ye Yu dan berkata, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Bagaimana pendapat para senior? Tanya Ye Yu. Oh, saya pikir Anda harus percaya padaku.
Yan Fusu menyingkirkan dedaunan yang menaungi Yeyu, apakah kemampuan aktingku tidak cukup baik? Yeyu ingin memarahi ibunya, apakah kamu juga disebut akting? Mampu keluar dari Jiansu hidup-hidup adalah pion yang bagus. Kamu memiliki semua kutukan di jalan ini. Apakah kamu tahu apa jalannya? Yan Fusu bertanya pada Yeyu. Senior berkata secara langsung, untuk kutukan atau kutukan, ada lebih banyak senior, tidak terlalu banyak. Kata Yeyu. Jalan ini adalah jalan besar di tempat terlarang. Kamu seharusnya sangat senang, kamu punya jalan yang lengkap, betapa iri. Yan Fusu menghela nafas. Hati Yeyu mati rasa ketika mendengar kata-kata ini. Ini jelas bukan hal yang patut ditiru. Jika ini benar-benar jalan besar, itu hanya akan menakutkan. Kutukan Dao tidak lain adalah budak dari Dao. Yan Fusu memandang Yeyu dan berkata, budak Dao, tidak semua orang memenuhi syarat. Kamu berada di jalan ini, artinya kamu adalah budak. Tanya Yeyu. Tidak, para penjahat besar itu tidak mau menjadi budak sebelum mereka diikat ke jalan. Yan Fusu berkata, jadi setiap orang dikutuk oleh sebagian jalan, dan kutukan mereka diberikan kepadamu. Dikutuk oleh seluruh jalan. Kutukan Dadao. Yeyu mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa kutukan jalan itu. Ketika kamu mulai membentuk benih jalan, kamu akan merasakannya. Yan Fusu memandang Yeyu dan berkata, aku hanya ingin tahu apa konsekuensi dari kutukan jalan. Tanya Yeyu. Angkat babi, kata Yan Fusu. Yeyu dengan marah, langsung memegang pedang hitam, menunjuk lawan dengan aura pedang yang menakjubkan, dan berteriak, kamu mengutuk. Ini memang peternakan babi. Kutukan itu jatuh pada tubuh manusia. Semakin berbakat dan kuat, semakin dia bisa menjadi leluhur yang gemuk. Kutukan itu akhirnya merampas semua keberuntungannya dan menjadi makanan yang luar biasa. Yan Fusu berkata, jika Anda hanya satu. Jika Anda melakukannya, penjahat besar yang memberi Anda kutukan masih dapat membantu Anda menyelesaikannya, tetapi sekarang Anda telah mengumpulkan begitu banyak kutukan, itu hanya anak babi kecil. Nenek moyangmu. Yeyu meraung dan memotong Yan Fusu dengan kejam dengan pedangnya, tetapi pedang itu menebasnya, tanpa meninggalkan jejak. Apakah kamu juga babi di bawah kutukan? Yeyu berkata kepada Yan Fusu. Aku tidak dikutuk. Yan Fusu menjawab Yeyu, adapun para pembunuh besar itu, mereka tidak ingin menjadi budak, mereka hanya terkontaminasi kutukan. Dengan para pembunuh besar itu, selama mereka dapat memutuskan rantai jalan, ada cara untuk memecahkan masalah di jalan. Sebagian terkutuk. Apa salahnya kutukan ini? Yeyu bertanya pada Yan Fusu. Jika hanya sebagian, itu sangat berbahaya. Anda bisa melihat pelakunya yang besar. Tapi Anda mendapatkan segalanya, dan tidak ada salahnya untuk saat ini. Sebaliknya, itu membuat Anda tumbuh menjadi babi gemuk, yaitu bagus untukmu. Kata Yan Fusu. Apa manfaatnya? Yeyu bertanya pada Yan Fusu. Ini adalah kutukan jalan besar, dan secara alami memiliki kekuatan jalan besar. Ketika kamu menjadi semacam Dao, kamu akan tahu apa manfaatnya. Yan Fusu berkata, hanya saja. Ini umpan yang bagus, kamu gunakan lebih banyak. Di masa depan, aku akan menjadi budak jalan. Yeyu mengerutkan kening dan menatap lurus ke arah Yan Fusu. Yan Fusu tidak keberatan, saya baru saja melihat Anda keluar dari Jiansu hidup-hidup, jadi saya tidak bisa tidak mengatakan lebih banyak. Bagaimanapun, ini sangat menarik, dan banyak hal di masa depan mungkin sangat menarik. Seorang jenius dengan kutukan jalan terlarang, berjalan di luar, ini sangat menarik. Sangat menarik, tanya Yeyu. Seorang kaisar kuno yang pernah membawa kutukan sangat menarik, mengutuk jiwa yang menawan, dan ada banyak hal aneh. Ada juga kaisar kuno yang telah melihat gigi tumbuh 3 kaki sehari dan hanya bisa menghisap darah secara normal. Saya pikir Anda harus mencari tahu. Yan Fu pohon itu berkata hehe. Yeyu merasa bahwa Yan Fusu sombong, tetapi ketika dia memikirkan adegan yang dia bicarakan, Yeyu merasa merinding. Sulit bagi Yeyu untuk menerima keberadaan vampir. Jangan khawatir, kutukan di sini berbeda dari kutukan kaisar kuno, itu tidak akan menjadi seperti ini. Kata Yan Fusu. Tapi sebelum Yeyu menghela nafas lega, dia mendengar Yan Fusu terus berkata, karena kutukan di sini jauh lebih mengerikan daripada kutukan itu.
Ye Yu menatap Yan Fusu dengan curiga. Ye Yu sekarang semakin tidak percaya pada orang ini. Orang ini sangat menakutkan, apakah itu memiliki tujuan? Bagaimana, jika kamu berjanji padaku satu hal, aku bisa membantumu sedikit melemahkan kutukan, dan itu tidak akan terlalu menakutkan ketika itu terjadi di masa depan. Tidak mungkin, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sampai usia tuamu. Yan Fusu berkata pada Ye Yu. Ye Yu mencibir ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berbalik dan pergi, tidak mendengarkan omong kosong Yan Fusu di sini. Sampai jumpa dengan buruk, siapa yang kamu takuti? Ye Yu menebak bahwa dia benar-benar dikutuk, tetapi Ye Yu tidak percaya bahwa bahkan kaisar kuno tidak dapat menahan kutukan ini. Meskipun kutukan itu menakutkan, tidak ada cara untuk mengatasi kutukan di dunia ini. Ye Yu tidak merasa putus asa, jadi jika ada masalah, dia akan menyelesaikannya. Tapi dia tidak mau berdagang dengan Yan Fusu, karena berusaha mendapatkan kulit dari harimau. Ye Yu melihat banyak kekerasan besar di sepanjang jalan. Yan Fusu terlihat baik, tetapi Ye Yu percaya bahwa ini jelas merupakan penyebab besar, dan dia merasa bahwa dia harus menjauh lebih dari kekerasan sebelumnya. Yan Fusu melihat ke belakang Ye Yu dan tidak menghentikannya. Dia terus bergumam, sejujurnya, tidak ada yang percaya. Kamu akan menyesalinya nanti, dan kamu secara alami akan mengingat apa yang aku katakan.